Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang sahabat-sahabatku semuanya, sebangsa tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Selamat siang untuk para muhibin Ba'alawi. Selamat siang untuk oknum-oknum kiai pribumi yang membabi buta, membela atau membenarkan bahwasanya nasab Ba'alawi itu memang tersambung ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan kali ini saya ingin membacakan atau kutipan tentang buku sejarah Ba'alawi, konflik dengan Wali Songo dan Al-Irsyad, halaman 29. Ini untuk para oknum-oknum kiai serta para muhibin yang taklid buta, agar membaca buku sejarah Ba'alawi, konflik dengan Wali Songo dan Al-Irsyad. Orang-orang dari Yaman hijrah ke Nusantara secara besar-besaran ke negara-negara yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan umumnya ke Indonesia. Faktornya karena faktor kemiskinan. Ini hijrah ke Nusantara ya judulnya, halaman 29, mohon dibaca. Ini saya mengutip dari channelnya Gus Muhsin Official. Jadi kalau pengen tahu selengkapnya ya disimak ya ke channelnya Gus Muhsin Official. Ini saya cuma mengutip. Pemerintah atau penjajah kafir Belanda mendatangkan orang-orang dari Yaman untuk dijadikan atau untuk menjadi sekutunya Belanda pada waktu itu. Lantas kenapa penjajah Belanda lebih memilih orang-orang dari Yaman daripada negara-negara terdekat seperti Bangladesh, Pakistan, atau yang lainnya? Menurut buku sejarah, penjajah Belanda lebih suka mendatangkan imigran dari Yaman itu karena satu, orang-orang dari Yaman ini mempunyai kelebihan. Di antaranya tenaganya itu lebih besar ketimbang orang-orang pribumi itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, pada zaman itu pemerintah Belanda atau penjajah Belanda itu tahu bahwasanya masyarakat Indonesia itu sangat mencintai orang-orang Arab. Makanya
penjajah Belanda itu mendatangkan orang-orang dari Yaman karena mirip orang Arab. Lah lantas disematkanlah orang-orang dari Yaman ini bahwasanya mereka adalah duriahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah secara langsung ataupun tidak, karena masyarakat Indonesia pada waktu itu bahkan sampai sekarang lah sangat mencintai orang Arab, ya percayalah, dan terjadilah sampai sekarang. Ini bukan saya ngarang-ngarang ya, ini saya baca dari buku sejarah Ba'alawi. Hijrah ke Nusantara itu seperti itu ceritanya. Jadi saya pikir untuk para oknum kiai atau para muhibin yang taklid buta, membela secara membabi buta, lebih baik mencari tahu kebenarannya, membaca buku-buku sejarah seperti itu. Kita harus lebih dewasa lah. Sedangkan pada waktu itu ulama-ulama pribumi atau keturunan Wali Songo itu sedang berjuang mati-matian melawan penjajah Belanda. Tetapi orang-orang dari Yaman ini justru malah bersekutu dengan Belanda dan menjadi mata-mata atau menggembosi perjuangan para kiai-kiai Nusantara untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau melihat ya, membaca buku sejarah saja memang sulit untuk diterima bahwasanya para habaib ini duriah Kanjeng Nabi. Karena yang mendatangkan Belanda, bekerja sama dengan Belanda, ya, yang menyematkan orang-orang dari Yaman ini duriah Kanjeng Nabi, ya penjajah Belanda. Jadi dalam buku sejarah semuanya tercatat. Jadi memang sulit diterima. Jadi kalau memang lah para habaib di Indonesia ya demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi kemaslahatan umat lah, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan atau polemik nasabi ini yaitu cuma tes DNA. Kalaulah memang tes DNA panjenengan memang nasabnya tersambung, ya alhamdulillah. Kalau tidak tersambung, ya saya pikir tidak masalah. Yang penting kedepannya itu dihilangkanlah mengaku-ngaku sebagai ahlul bait Kanjeng Nabi, sebagai duriah Kanjeng Nabi. Seperti itulah. Lebih dikedepankan akhlaknya, keilmuan agamanya untuk mencerdaskan generasi anak bangsa. Nggak usah mengkabur-kaburkan sejarah, mengklaim semua sejarah-sejarah bangsa Indonesia, itu nggak usah. Karena itu hanya menimbulkan kecemburuan pada masyarakat pribumi itu sendiri. Karena apa? Kalau terus-terusan seperti ini sampai anak cucu kita tidak akan pernah berhenti permasalahan ini. Ya satu-satunya jalan itu tes DNA, tidak ada cara lain. Kalau saya dituduh sebagai pembenci habaib, saya jelas-jelas tidak menerima. Karena apa? Buktinya di rumah saya itu banyak sekali. Ya banyaklah foto-foto para habaib.
Tapi habaib-habaib yang santun, yang ceramahnya menyejukkan, yang berakhlak mulia. Kalau habib-habib geng Petamburan yang biasa demo ya ndak ada. Karena saya tidaklah suka dengan perilaku-perilaku mereka. Jadi demi kemaslahatan umat, saya mohonlah agar para habaib ini legowo, berbesar hati untuk tes DNA. Ini satu-satunya cara untuk menampar orang-orang yang tidak percaya nasabnya panjenengan. Ya kalau memang tes DNA hasilnya tidak tersambung, ya ndak masalah. Palingan kan ujung-ujungnya cuma kata rungkat, itu saja lah. Yang penting kan kedepannya ndak usah mengaku-ngaku ahlul bait. Terus ini buat para kiai-kiai ya, kalau memberikan pencerahan pada masyarakat itu jangan mengatakan orang-orang pembenci ahlul bait. Ahlul bait itu yang seperti apa, harus dijelaskan secara gamblang. Jangan menerangkan yang membingungkan, tengah-tengah. Ndak mau ambil resiko lah, ibaratnya seperti itu. Kalau ahlul bait Nabi kan diterangkan, ahlul bait Nabi itu ini, durahnya ini, kan seperti itu, harus diterangkan secara gamblang. Ndak ada orang yang benci ahlul bait Nabi itu, ndak ada. Yang tidak mempercayai atau cuma mengaku-ngaku tapi tidak bisa membuktikan, ya mungkin banyak seperti itu. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.